Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ginastiar, kelas TKK 1B, NIM 2133040036. Di sini saya akan menjelaskan terkait kedudukan penting dalam pendekatan filosofis dan sufistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam rangka berbagai masalah. Jadi, jika pemikirannya tidak secara kritis, itu bukan termasuk dalam pemikiran filosofis. Filosofis mencakup segala hal yang umum dan semua orang bisa melakukan filosofis. Namun, tidak semua orang sadar bahwa mereka bisa berfilosofis untuk kehidupannya yang lebih baik ke depannya. Contohnya apa? Pendekatan filosofis adalah cara pandang untuk menjelaskan sesuatu yang nampak. Contohnya yaitu ayat yang menunjukkan pergantian dari siang dan malam. Selanjutnya, apa sih pengertian dari pendekatan sufistik? Istilah pendekatan secara morfologis berasal dari kata dekat. Istilah tersebut secara laksial berarti jarak, hampir, akrab. Secara etimologi berarti proses, perbuatan, atau cara mendekati. Dalam perspektif trimologi, istilah pendekatan berarti paradigma yang terdapat dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang selanjutnya dipergunakan untuk memahami suatu masalah tertentu. Sedangkan istilah sufistik berasal dari kata syafa yang berarti bersih, sehingga kata sufi memiliki makna orang yang hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Ada pendapat lain yang mengatakan berasal dari kata suf yang berarti serambi masjid Nabawi di Madinah yang ditempati oleh para sahabat Nabi yang miskin dari golongan muhajirin, dan mereka itu disebut dengan ahlu ashufiyah. Selain itu, juga ada pendapat yang mengatakan berasal dari kata suf yang berarti kain yang dibuat dari bulu wol. Kaum Sufi lebih memilih wol yang kasar sebagai simbol kesederhanaan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata Sufi berasal dari bahasa Yunani sophos yang berarti hikmah. Dari beberapa pendapat yang ada, pendapat yang mengatakan kata Sufi diambil dari kata suf yang berarti wol adalah pendapat yang lebih diterima. Karena dengan berpikiran sederhana itu, mereka merasa terhindar dari sifat ria dan lebih menunjukkan kezuhudan. Selanjutnya, mengapa pendekatan filosofis dan sufistik menjadi kedudukan penting dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, mengapa filosofis dan sufistik itu menjadi kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, dan kreatif. Nah, untuk menciptakan hal tersebut adalah cara pandang. Secara tadi kan filosofis itu cara pandang. Berarti cara pandang kita terhadap orang lain gimana. Jadi kita harus menerima masukan ataupun menerima kritikan dan saling menghargai. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama umat Islam. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling tolong menolong. Yang selanjutnya dari pendekatan sufistik. Pendekatan sufistik menjadi hal penting dalam agama Islam, sebab itu adalah kata tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu istilah sufistik berasal dari kata supa yang berarti bersih. Berarti umat Islam itu harus menanamkan di dalam hatinya rasa bersih. Sebab harus menanamkan bersih itu terhindar dari ria, sombong, ujub, takabur. Maka kalau orang-orang itu menanamkan pendekatan sufistik itu berarti dia
terhindar dari sifat-sifat ria, takabur, sombong, dan lebih kepada menghargai seseorang, lebih berpikir positif, lebih berpikir kreatif, lebih berpikir mandiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap yang tertera dalam tulisan. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata ikra. Apakah saya mendukung atau membantah tulisan di atas? Saya sangat mendukung, sebab Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata ikra. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena-pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5, kita bisa mengambil hikmah yang sangat banyak. Yang pertama yaitu selalu menyebut nama Allah. Kandungan pertama adalah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu membiasakan diri untuk membaca. Seperti tadi, dalam pernyataan tadi, Islam didasari dengan kata ikra, yaitu membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam ayat di atas, tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan maupun buku. Membaca yang dimaksud dalam skala yang lebih besar yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Jadi, saya mendukung peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata ikra. Ikra yang berarti yaitu membaca. Karena dalam istilah juga, buku itu adalah gudangnya ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern. Pada masa klasik ini merupakan masa kemajuan, kemasan, dan kejayaan Islam dibagi ke dalam dua fase. Pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kedua fase diintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui persaingan hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam yaitu pesan kita supaya dapat membaca dari sejarah-sejarah yang telah Islam klasik hingga modern. Kita bisa mengetahui dengan cara apa? Dengan cara membaca. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu, memahami segala sesuatu. Jadi dengan cara membaca kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di masa lalu, di masa lampau, masa kejayaan Islam, masa turunnya dinasti Umayyah, dan masa-masa di mana masa itu dari masa klasik hingga masa modern yang dilaluinya. Jadi pada intinya membaca sangatlah penting dan saya sangat setuju peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dalam kata Iqra, dalam kata membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.